Yang kedua, pola makan dan apa yang dimakan ini tidak seimbang. Yang paling berat adalah, yang paling dampaknya berat adalah yang mengganggu haid itu masalah pikiran. Makanya jenengan tandailah, jenengan yang masih aktif ini, masih aktif haid itu, kok pikiran jenengan kacau, pisah karo pacar, gigiran karo bapak, gigiran karo ibu, coba jenengan haid jenengan insya Allah mesti terganggu. Betul, merasa tertekan, umpama ada tugas banyak, ini nomor satu, karena ini survei. Jadi saya itu sebelum membuat buku haid itu ada survei 100 orang dari berbagai segmen, ada yang apa muda, tua, ya. Itu ternyata begitu. Survei tertinggi adalah gangguan haid ketika masalah pikiran. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, biar kesehatan jenengan itu bisa apa namanya terjaga, kalau punya masalah ayo dimanage yang baik biar tidak berlarut-larut ya. Jadi dimanage yang baik sesuai dengan masalah yang jenengan apa gitu. Itu sangat mengganggu alat reproduksi terutama haidnya. Kemudian yang kedua dari Ibu Yuni, mengajar apa Bu? Sejarah Bapak. Oh sejarah. Wah senang saya, sejarah itu paling senang saya. Cuma saya ingin sejarah itu membacanya global, karena biasanya membaca sejarah itu kalau sejarah Indonesia ya Indonesia saja, sejarah Islam Islam saja, tapi kita tidak pernah menggabungkan kebanyakan. Tapi soal Ibu Yuni tidak. Jadi kita umpama Tarumanegara itu sesungguhnya kalau di belahan dunia yang lain ada apa gitu ya. Jadi zamannya Nabi Isa itu Indonesia seperti apa gitu ya. Zamannya sahabat Indonesia seperti apa gitu. Kalau saya itu senang begitu sejarah itu. Akhirnya saya simpulkan, kerajaan Kutai Kartanegara atau Mulawarman itu insya Allah masuk surga. Ada yang bisa jawab kenapa? Wong Mulawarman kok kerajaan Islam? Kutai di Hindu. Kutai. Ketarani guru ni Rama. Corona Pak. Oh iya. Jadi Kutai itu adalah awal-awal Masehi. Kalau nggak salah sekitar 200-400 itu Tarumanegara hampir sama di Bogor. Lah itu zaman Fatroh. Nabi Isa sudah purna 176 Masehi begitu loh. Rasulullah itu 422 itu masih membentuk piagam Madinah. Nah sehingga 176 Masehi sampai Rasulullah diangkat menjadi Rasul, namanya zaman Fatroh. Zaman Fatroh itu zaman tidak ada hukum, tidak ada pertanggungjawaban. Paham? Lagi paham? Allah tidak akan menyiksa hambanya hatta nam asa Rasulullah. Allah tidak akan mengadab, menyiksa hambanya selama Allah belum mengutus utusan. Lah 176 itu fatrah, tidak ada Rasul sampai Nabi Muhammad diutus. Lah sehingga ini free hukum, gitulah. Makanya saya katakan Tarumanegara, kemudian Kutai Kartanegara, betul zaman itu. Coba nanti dibuka. Jadi itu setelah Musa, setelah Nabi Isa, sebelum Rasulullah diutus. Makanya jangan kaget kalau ini Mulawarman itu insya Allah masuk surga karena dia di zaman Fatroh. Itu contoh. Jadi kita tidak akan pernah tahu kalau tidak menggabungkan ini sejarah itu. Kalau Indonesia itu mau Majapahit, ada apa sih di Arab sana? Abbasiyah atau Umayyah atau Konstantinopel? Jadi biar gatuk. Saya senang menggabungkan Bu. Kalau saya senang menggabungkan. Itu tidak detail karena memang saya sedikit banyak mempelajari sejarah karena mata kuliah yang saya ampu itu fikih kebangsaan, fikih peradaban. Jadi saya harus tahu sejarah sekalipun tidak detail. Nah, bagaimana hukum haid yang sudah